ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Anak-anakku sekalian, para santriwan santriwati di Ma'had Sabilur Rasyad Soreang, Kabupaten Bandung, juga para asatidzah al-kiram, para jamaah sekalian, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung. Alhamdulillah kembali kita berjumpa membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan ilmu. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas adab-adab yang harus diperhatikan oleh para penuntut ilmu. Salah satunya adalah niat yang ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Tanpa keikhlasan, seluruh amal ibadah yang kita lakukan bakal ditolak, bukan hanya ditolak, malah diazab. Salat umpamanya, fawailul lil musallin. Terus dua ayat berikutnya, alladzina hum yura'un, yaitu orang-orang yang riya di dalam salatnya. Itu menunjukkan wajibnya kita ikhlas. Kedua, niatkan mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita dan juga dari diri orang lain. Karena kita sudah bahas kebodohan itu penyakit, obatnya adalah ilmu. Kebodohan itu sumber dari semua keburukan. Orang berbuat syirik karena bodoh, orang kufur karena bodoh, orang berbuat bid'ah karena bodoh, orang berbuat dosa maksiat itu karena bodoh. Nah, karena itu kebodohan ini harus dihilangkan. Dihilangkannya dengan ilmu, yaitu belajar. Maka niatkan belajar dalam rangka menghilangkan kebodohan dari diri sendiri dan dari diri orang lain. Setelah kita faham, kita ajarkan agar orang lain pun ikut faham, agar kebodohan dari diri orang lain pun hilang. Kalau hilang, tak akan ada lagi perbuatan syirik, kufur, dan seterusnya. Ketiga, sudah kita jelaskan, niatkan mencari ilmu untuk membela syariat. Karena ilmu itu ibarat senjata. Kalau senjata tanpa ada orang yang menggunakannya percuma. Kita siapkan rudal, basoka, senapan, granat, bom. Ada musuh datang, apakah senjata ini gerak sendiri? Tidak, tapi harus digerakkan sama orang, ya. Ditembakkan, granat dilempar, baru itu bisa menghancurkan musuh. Ilmu juga begitu. Kalau umpamanya di sebuah perpustakaan dipenuhi dengan kitab-kitab yang disusun oleh para ulama berdasarkan Quran dan Sunnah, kitab-kitab akidah, kitab tauhid, kitab fiqih, kitab hadis, tafsir, dan seterusnya. Lalu ada ahli bid'ah masuk ke perpustakaan itu, lalu berbicara tentang kebid'ahannya. Apakah ada kitab yang ngomong salah sebab dalam kitab saya begini-begini? Ada? Nggak ada. Seluruh kitab ribuan jutaan diem 1000 bahasa. Tapi kalau ahli bid'ah tersebut berbicara di hadapan penuntut ilmu, apalagi ulama, bicara tentang kebid'ahannya, maka langsung dibantah, langsung di
benturkan dengan ayat, dengan hadis yang sahih, dengan penjelasan para sahabat dan para ulama, maka terbantahlah, terbelaklah syariat ini. Karena itulah maka syariat itu wajib dibela dengan ilmu, dan ilmunya ini harus dipelajari. Betapa banyaknya orang yang melontarkan syubhat, yang menjelaskan penjelasan yang menyesatkan, menipu umat yang awam, maka perlu ada koreksi, ada ralat, ada pembetulan, ada bantahan terhadap hal itu, dan ini termasuk salah satu di antara fungsi ilmu. Maka yang ketiga ini, niatkan mencari ilmu untuk membela syariat. Itulah 3 niat yang benar dalam mencari ilmu. Pertama, niat mencari ilmu untuk memperoleh balasan dari Allah, apa-apa yang ada di sisi Allah. Kedua, niatkan mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari diri sendiri dan dari diri orang lain. Ketiga, meniatkan mencari ilmu untuk membela syariat. Ini sudah kita terangkan. Adab keempat, rihabatus sadr fi masailil khilaf. Seorang penuntut ilmu harus berlapang dada dalam perkara-perkara yang diikhtilafkan. Karena ikhtilaf itu tidak bisa dihindarkan, pasti terjadi. Dan termasuk dalam masalah agama. Sejak zaman para sahabat sudah muncul ikhtilaf. Apalagi zaman tabi'in, lebih banyak lagi tabi'un tabi'in dan seterusnya. Ikhtilaf itu selalu terjadi. Cuma terjadi hanya dalam masalah-masalah ijtihadiyah, masalah-masalah furu', masalah-masalah fiqih, tafsir, hadis, banyak ikhtilaf. Adapun perkara-perkara yang bukan masalah ijtihadiyah, perkara gaib, perkara akidah, perkara tauhid, maka para ulama, para sahabat tidak ada yang ikhtilaf. Semuanya sepakat. Kenapa? Karena masalah akidah, masalah tauhid itu masalah yang qat'i. Bahasa kita eksak, pasti. Dalam masalah yang qat'i, yang eksak, yang pasti tidak boleh ada ikhtilaf. Kalau ada perbedaan bukan ikhtilaf tapi inhiraf. Seperti rukun Islam 5, semua ulama sepakat. Seperti rukun iman ada 6, semua ulama sepakat sedunia sejak zaman dahulu sampai zaman sekarang. Kalau ada orang yang menyatakan menurut saya rukun iman ada 10, langsung kita bantah, nggak benar itu. Oh, ini ikhtilaf. Bukan ikhtilaf tapi inhiraf. Inhiraf itu artinya menyimpang dari kesepakatan tentang jumlah rakaat sholat. 17 rakaat sehari semalam 5 kali sholat. Itu dari zaman baheula sampai sekarang di seluruh dunia sepakat. Nggak ada yang berbeda. Kalau ada yang berbeda, menurut saya sholatnya 3 kali. Kita bantah, nggak benar. Oh, ini ikhtilaf. Bukan ikhtilaf, itu inhiraf, menyimpang. Boleh dibiarkan? Nggak boleh, bahaya. Contoh, dalam pelajaran matematika, saya tanya, 2 kali 3 berapa? 6.
Apa dalilnya? Dari mana kita tahu bahwa 2 kali 3 itu 6? Duanya aja ada 3 ya. 2 kan gitu ya. Jadi jumlah jamleh sabaraha? 6. Sepakat nggak semua orang? Sepakat. Nggak ada yang ikhtilaf. Karena ini masalah yang pasti, yang eksak. Dalam bahasa agama disebut qat'i. Lalu ada orang yang berkata, menurut saya mah 3 kali 2 itu ada 8. Boleh kita biarkan? Gak boleh, salah. Kata dia, ini ikhtilaf. Kita hargai pendapat masing-masing. Menurut saya 8, menurut kalian 6. Boleh dibiarkan? Gak boleh, kacau kehidupan nanti. Dalam kehidupan sosial bisa ribut. Umpamanya dia jualan bala-bala 2.000-an hijina. Kita beli mang berapa satunya? 2.000, beli 3. Kita bayar 6.000. Kata dia 8.000 atau 2 kali 3 mah. Kata kita ya 6.000 2 kali 3 mah. Ribut mal tah? Ribut atuh ya. Dia jual tanah, 1 tumbaknya umpamanya 2 juta. Kita beli 3 tumbak, kita bayar 6 juta. Kata dia 8 juta dong, 2 kali 3 kan 8. Kita bilang 2 kali 3 mah 6, gak bisa. Atau ribut. Jadi dalam masalah-masalah yang eksak, yang pasti itu disepakati. Kalau ada yang berbeda nggak boleh dibiarkan, hantam rame-rame, karena berbahaya, berimbas kepada kehidupan sosial, kepada kehidupan berekonomi. Dalam masalah ngebangun juga nanti beda. Ini ruangannya 2 kali 3 sama dengan 6. Harga 1 meternya umpamanya 3 juta. Nanti beda hitungannya, bayarannya berantem lagi ya. Nah itu contoh dalam kehidupan hitungan. Dalam masalah agama yang eksak disebut yang qat'i. Seluruh ulama dalam masalah akidah sepakat. Imam mazhab yang 4 walaupun berbeda dalam masalah fikih, masalah akidahnya, masalah tauhidnya tidak ada perbedaan, semuanya sama. Jadi ulama seluruhnya sepakat dalam masalah akidah, masalah tauhid. Mereka hanya berbeda dalam masalah furu', baik fiqih ataupun tafsir ataupun hadis dan yang sejenisnya. Nah itu baru terjadi perbedaan, karena masalah fikih masalah ijtihadiyah, adapun masalah akidah bukan masalah ijtihadiyah. Harus berdasarkan nas Al-Quran atau hadis yang sahih. Adapun judul kita, wajib berlapang dada dalam masalah yang diikhtilafkan. Maknanya ikhtilaf itu terjadi dalam masalah-masalah ijtihadiyah, maka wajib bagi kita berlapang dada. Contohnya apa? Contohnya dalam masalah fikih, masalah sholat, banyak ikhtilaf, banyak. Ada kalau subuh yang kunut, mensunnahkan kunut, ada yang tidak, bahkan membid'ahkan. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menyatakan kunut subuh itu sunnah, imam yang lain menyatakan bid'ah. Dalam masalah Allahu Akbar takbir, ada yang sedekap, ada yang ngarumbai ke bawah. Seperti umpamanya Imam Malik, madhab Maliki menyatakan Allahu Akbar itu terus ke bawah. Mereka tidak sedekap. Contoh negara yang menganut madhab Maliki, umpamanya negara Oman. Oman mah di kita teh nama orang. Di Timur Tengah mana nama negara. Di sini ada yang namanya Oman?
Ada orang Sunda Oman. Jadi di Oman itu rata-rata tidak ada sedekap. Allahu Akbar, baca iftitah, baca Fatihah teh ke bawah. Saya sempat kejebak. Suatu saat saya ada di Oman. Pas zuhur saya ke masjid, di jalan itu sudah terdengar qomat. Aduh, rada telat ya. Akhirnya begitu masuk ke masjid orang sudah berjajar. Saya langsung masuk ke saf. Diam sebab imamnya juga diam ke bawah, semua makmum ke bawah. Saya pikir belum mulai sholat, saya juga belum mulai, diam saja. Ini imam lama-lama amat, belum takbiratul ihram. Ternyata kemudian itu sholat zuhur. Allahu Akbar, langsung ruku. Sudah gening tadi teh, ternyata sudah sholat tapi tidak sedekap ke bawah. Ada yang angkat tangan ketika takbir, ada yang tidak. Allahu Akbar langsung. Dan ini menjadi bahan candaan di kalangan mereka. Sampai orang-orang yang menyatakan tidak angkat tangan, mereka takbirnya itu tidak angkatan, mereka menyatakan madza turiduna bi raf'i aydikum hal turiduna an tatiru. Apa maksud kalian ngangkat tangan temu terbang apa? Kan gitu. Dijawab oleh orang yang mensunahkan angkat tangan, na'am nuridu an nutiro ilal jannah, ya kita ingin terbang ke surga dengan bifi'li sunnah fi raf'il aidi, dengan cara melaksanakan sunnah dengan mengangkat kedua tangan. Ini ikhtilaf di kalangan imam madhab yang 4 ya. Ada sami Allahu liman hamidah, ada yang sedekap, ada yang ke bawah. Ketika sujud ada yang 2 lutut dulu, ada yang 2 tangan dulu. Ketika bangkit dari sujud menuju berdiri, ada yang duduk istirahat dulu, ada yang langsung. Ini ikhtilaf yang ma'ruf masyhur di kalangan para ulama, dan semuanya ada dalilnya, masing-masing berpegang kepada dalil. Maka dalam perkara ini wajib bagi kita menelaah mana dalil yang lebih kuat di antara yang diikhtilafkan, kita ambil, kita amalkan, dan toleran terhadap pendapat yang tidak kita ambil. Tidak boleh membid'ahkan, bid'ah maneh mah beda jeung urang, nggak boleh. Dan tidak boleh menjadi penghalang, saya mah nggak mau dia jadi imam, beda sholatnya dengan saya, nggak boleh. Bermakmumlah kepada dia, tetap walaupun berbeda. Nah, ini yang dimaksud rihabatus sadr fi masailil khilaf, berlapang dada dalam perkara yang diikhtilafkan, selama perkara itu perkara ijtihadiyah dan memang dari para ulama ikhtilaf. Ulama ikhtilaf, masing-masing punya dalil, terus ikhtilafnya terwariskan ke orang awam sampai ke kita, maka berlapang dadalah kita. Walaupun pagigir-gigir, berdampingan sholat tapi sholatnya beda, jangan ribut, biarkan. Umpama sami Allahu liman hamidah, ada yang sedekap, ada yang ke bawah, nggak masalah, biarkan. Karena itu masalah yang diikhtilafkan. Inilah yang kata Imam Asy-Syatibi rahimahullah dalam kitab yang namanya Al-I'tisam. Al-I'tisam itu berbicara tentang masalah persatuan dan perpecahan, termasuk perpecahan itu disebabkan karena masalah khilafiyah. Kata beliau, ketika Allah berfirman dalam Al-Quran, Allah menyatakan dalam surah Hud 115-116, Allah menyatakan wala yazaluna mukhtalifin
illa man rahima rabbuk. Manusia itu selalu ikhtilaf, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Ayat ini menunjukkan manusia memiliki karakter, diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk memiliki karakter suka ikhtilaf. Maksud suka itu bukan senang, tapi osok ikhtilaf. Suka dalam bahasa Indonesia bisa maknanya dua, bisa suka senang, bisa suka osok. Saya suka kepada dia, berarti senangnya. Saya setiap hari suka olahraga, berarti osok olahraga gitu. Wala yazaluna mukhtalifin, manusia itu oleh Allah diciptakan selalu ikhtilaf, punya karakter, ini sifat. Kenapa? Karena kata Imam Syatibi rahimahullah, pertama Allah mengungkapkan dengan lafaz la yazalun. La yazalun itu tidak henti-hentinya, terus menerus, tidak putus-putusnya. Wala yazaluna, manusia itu tidak putus-putusnya, tidak berhenti-hentinya. Mukhtalifin, selalu ikhtilaf. Jadi pertama Allah mengungkapkan dengan lafaz la yazalun, selalu, tidak henti-hentinya, tidak putus-putusnya. Kedua, Allah menggunakan isim fa'il mukhtalifin. Allah tidak berkata wala yazaluna yakhtalifuna, tidak, tapi disebut dengan mukhtalifin. Mukhtalifin dalam bahasa Arab, kalian pernah belajar, pasti sudah belajar bahasa Arab, tasrif ya. Apa kata fi'il madhi dari mukhtalifin? Ikhtalafa, yakhtalifu, ikhtilafan fahuwa mukhtalifun. Jadi mukhtalifun isim fa'il dari ikhtalafa. Jamaknya mukhtalifuna atau mukhtalifina. Dalam ayat tadi wala yazaluna mukhtalifin, wala yazaluna mukhtalifina. Kenapa dibaca mukhtalifina, tidak mukhtalifuna? Ada yang bisa jawab? Cung, kenapa mansub? Kenapa mansub? Jadi apa mazalah? Kenapa kalau sudah mazalah jadi mansub? Mazalah termasuk akhwat tuha. Akhwat apa? Iya, mazalah termasuk akhwatnya. Siapa yang fungsinya tarfaul isma wa tansibul khabar? Akhwat siapa? Akhwat kana. Apa yang fungsinya tarfaul isma wa tansibul khabar? Kana wa akhwatuha. Kalau tansibul isma wa tarfaul khabar, inna. Mazalah sama apa namanya pecahannya, fi'il mudhari'nya yazalu, itu akhwat inna, akhwat kana, akhwat kana. Tarfaul isma wa tansibul khabar. Wala yazalun. Mukhtalifin apanya la yazalun? Khabar mazalah. Mana isimnya? Wala yazalun. Mukhtalifin kan khabar.
mazala. Mana isim mazalanya? Tahu? Kan isimnya harus ada tuh, makanya ujug-ujug ada khobar. Ada yang tahu mana isimnya? Apa? Mustatir. Takdirnya? Takdirnya wow. Kembali ke takdirnya hum, ya. Wala yazaluna mukhtalifin. Mukhtalifin itu isim fa'il. Berkata Imam Syatibi, ismul fa'il yufidu thabat wal istimrar. Isim fa'il itu memberi makna thabat dan istimrar. Thabat itu tetap, istimrar itu terus menerus. Sehingga kalau seseorang diungkapkan dengan isim fa'il, maknanya dia itu terus menerus memiliki sifat yang terkandung dalam makna kata tersebut. Mukhtalifin adalah orang yang terus-terusan suka ikhtilaf gitu. Sudah jadi karakter. Karena dua alasan ini kata Imam Syatibi, manusia memang punya karakter selalu ikhtilaf, selalu berbeda dengan orang lain. Karena ada la yazalun wa la yazaluna, yang kedua ada mukhtalifin, isim fa'il. Karena itulah manusia adalah makhluk yang sering ikhtilaf. Tapi ada yang dikecualikan. Illa man rahima rabbuk, kecuali orang-orang yang Allah rahmati nggak akan ikhtilaf. Walidzalika khalaqahum, maknanya ay walil ikhtilafi khalaqahum. Untuk ikhtilaf itulah Allah menciptakan manusia. Ini yang menjadi dalil penguat manusia berkarakter suka ikhtilaf dengan sesamanya. Ini bukan penjelasan saya, penjelasan Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-I'tisam tadi. Dari ayat inilah beliau menyatakan manusia terbagi dua dalam masalah yang diikhtilafkan. Pertama adalah ahlul ikhtilaf, yang kedua ahlur rahmah. Pertama ahli ikhtilaf, yang kedua ahli rahmat, maksudnya orang-orang yang sudah memperoleh rahmat Allah ketika ikhtilaf. Siapa ahlul ikhtilaf? Ahlul ikhtilaf adalah alladzina yakhtalifuna ikhtilafan yadurruhum wa la yanfa'uhum. Ahlul ikhtilaf adalah orang-orang yang ketika ikhtilaf itu memadaratkan mereka, tidak bermanfaat bagi mereka. Karena ikhtilaf lalu saling benci, karena ikhtilaf lalu saling memusuhi, karena ikhtilaf lalu saling menuduh sesat dan bid'ah kepada sesamanya. Akhirnya berpecah belah. Inilah ahlul ikhtilaf. Dan inilah ikhtilafnya pengikut hawa nafsu, ikhtilafnya orang-orang awam. Ketika ikhtilaf mereka berantem dengan orang yang berbeda pendapat. Ada enggak orang berbeda pendapat terus berantem? Banyak. Adapun ahlur rahmah adalah alladzina yakhtalifuna ikhtilafan la yadurruhum bal yanfa'uhum. Ahlur rahmah orang-orang yang ketika ikhtilafnya itu tidak membahayakan, malah bermanfaat. Inilah ikhtilafnya para ulama. Coba imam madhab yang 4 atau para sahabat ikhtilaf. Kalau berjumpa mereka bermusuhan? Tidak. Mereka saling tunjuk? Tidak. Mereka saling memaki? Tidak. Saling rangkul, saling memuji, saling menyanjung.
dan sangat toleran. Tidak madharat ikhtilaf yang terjadi di kalangan mereka. Bahkan ketika mereka sholat berjamaah, maka makmum mengikuti gerakan imam. Semuanya sepakat. Ketika Imam Abu Hanifah yang berpendapat kunut subuh itu bid'ah dan diwariskan ke murid-muridnya, ini dalilnya begini. Setelah Imam Abu Hanifah wafat, murid-muridnya terus melanjutkan. Lalu Imam Syafi'i rahimahullah mau berkunjung ke madrasahnya Imam Abu Hanifah. Senang mereka mau dikunjungi sama ulama besar sekali berimam Syafi'i. Tapi ada masalah, nanti kalau sholat subuh kita nggak ada yang berada jadi imam. Pasti Imam Syafi'i kita persilakan jadi imam. Dah beliau pasti kunut nanti. Gimana nih, menurut kita kunut itu bid'ah. Akhirnya mereka diskusi. Hasil kesimpulan diskusi, kalau imam kunut kita juga ikut kunut. Dan itu sepakat hampir di semua mazhab. Karena Rasul SAW menyatakan innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam hanyalah dijadikan untuk diikuti. Dan hadis ini oleh para ulama dijadikan sebagai dalil kalau berjamaah makmum ikut gerakan imam walaupun berbeda pendapat. Kalau umpamanya imam Sami Allahu liman hamidah sedekap, kita berpendapat ke bawah, pas berjamaah harus ikut sedekap. Berdasarkan hadis innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Atau sebaliknya, kita berpendapat sedekap, imam tidak, maka kita juga tidak. Ketika imam mau sujud berpendapat dua tangan dulu, kita berpendapat dua lutut dulu. Ketika berjamaah ikuti imam dua tangan dulu. Begitulah. Ini tuntutan hadis. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Dan kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, dalil terkuat bahwa makmum harus ikut gerakan imam ketika sholat adalah ketika makmum masbuk. Umpamanya rakaat kedua makmum baru masuk. Lalu pas setelah imam rakaat kedua, imam itu kan tahiyat awal ya, duduk. Si makmum karena baru satu rakaat mestinya kan berdiri lagi, wajib bagi dia berdiri lagi kan. Tapi karena kewajiban mengikuti imam lebih kuat, maka dia wajib duduk tahiyat awal. Walaupun baru satu rakaat dia. Lalu pas imam nanti rakaat ketiga ke keempat berdiri, makmum kan baru dua rakaat, harusnya tahiyat awal kan duduknya, dan tahiyat awal wajib, tapi karena kewajiban mengikuti imam lebih kuat, dia harus berdiri. Begitulah seterusnya. Makanya ketika Imam Syafi'i berkunjung, murid-murid Imam Abu Hanifah sepakat mau ikut kunut. Pas waktu sholat subuh Imam Syafi'i jadi imam, murid-muridnya siap kunut. Ternyata Imam Syafi'i tidak kunut, langsung sujud. Ditanya kenapa imam tidak kunut? Karena saya menghargai Imam Abu Hanifah yang dikuburkan di dekat sini. Tuh begitu. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Ada di sini yang kenal Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani? Kenal enggak? Pernah ketemu orangnya? Tahu namanya, tahu karyanya ya. Sung, siapa yang tahu satu kitab saja karangan Syekh Al-Albani? Sung, satu kitab. Ada yang tahu? Tak ada yang tahu. Nanti harus tahu. Banyak kitab karangan. Sifat salat Nabi, Adabuz Zifaf,
ahkamul janaiz. Apalagi di bidang hadis, silsilah al hadis sahihah, silsilah al hadis ad-dhaifah wal mawdu'ah, ada sahih sunan Abu Daud dan dhaif sunan Abu Daud, sahih sunan at-Tirmidzi dan dhaif sunan at-Tirmidzi, dan seterusnya. Itu banyak sekali karyanya ya. Tamamul Minah dan seterusnya. Dalam kitab sifat salat Nabi, Syekh Al-Albani menyatakan sami Allahu liman hamidah terus sedekap itu bid'ah dhalalah. Harus ke bawah. Siapa yang sami Allahu liman hamidah ke sini itu bid'ah dhalalah, kata beliau. Sementara para ulama di Saudi, Syekh bin Baz, Syekh Al-Utsaimin, Syekh Al-Bassam, Syekh Abdurrahman As-Sa'di menyatakan sunnah sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu itu sedekap sunnah. Oleh Syekh Al-Albani dibid'ahkan. Dan Syekh Al-Albani dengan Syekh bin Baz sezaman, saling memuji. Pernah Syekh Al-Albani ditanya, siapakah kan dalam hadis bahwa Allah akan mengutus di setiap penghujung abad satu mujadid. Di setiap abad ada mujadid. Syekh Al-Albani ditanya, menurut anda siapa mujadid abad kini? Beliau menyatakan, saya enggak ragu lagi, mujadid abad kini adalah Syekh bin Baz rahimahullah. Dipuji. Syekh bin Baz pernah ditanya, siapa mujadid abad kini? Saya tidak ragu, mujadid abad segini adalah Syekh Al-Albani. Saling memuji. Padahal dalam masalah sedekap berbeda. Ini sunnah, itu bid'ah. Pernah enggak kedua ulama ini bertemu? Pernah, malah bermakmum. Syekh Al-Albani ke Riyadh, bermakmum ke Syekh bin Baz rahimahullah. Dan ketika salat Syekh bin Baz sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu sedekap, Syekh Al-Albani ikut sedekap. Padahal menurut beliau bid'ah. Ditanya, kenapa anda sedekap padahal menurut anda itu bid'ah? Apa beliau jawab? Innama ju'ilal imamu liyutamam. Imam dijadikan hanya untuk diikuti. Makanya karena Syekh bin Baz imam berpendapat begini, saya juga begini. Kalau menurut pandangan Allah itu benar, dapat pahala dua-duanya. Kalau salah, pahala bagi kita dan dosanya atas makmum. Nabi SAW menyatakan, a'immatukum yusalluna alaikum fa idza asabu falakum walahum wa idza akhtau falakum wa alaihim. Imam itu memimpin salat kalian. Kalau imam benar, pahala bagi imam, pahala bagi kalian. Kalau imam salah, pahala bagi kalian, dosa atas imam. Kita mah sebagai makmum, mau salah mau benar, imam kita ikuti tetap pahala karena ketaatan kita kepada imam. Nah, ini yang dimaksud dengan apa? Rihawatus sadr fi masailil khilaf. Kita ambil pendapat yang menurut kita terkuat, kita toleran dan berlapang dada terhadap pendapat yang tidak kita ambil. Kalau ini yang terjadi, yang diterapkan, beres, tidak akan ada masalah walaupun kita ikhtilaf. Ikhtilaf kita tidak madarat, malah melahirkan manfaat. Apa manfaatnya? Salah satunya adalah kita terdorong untuk menelaah dalil-dalil dari perkara yang diikhtilafkan. Kita terdorong untuk belajar lagi. Setelah belajar bertambah ilmu, mungkin nggak kita berubah? Sangat mungkin. Para ulama juga selalu berubah-ubah pendapatnya. Dulu begitu, sekarang berubah begini. Tergantung apa? Tergantung dalil yang sampai kepadanya. Orang yang banyak berubah pendapatnya menunjukkan dia selalu belajar.
selalu mencari terus, selalu menelaah terus. Ini menunjukkan adanya ikhtiar untuk bertambah ilmu. Dengan bertambahnya ilmu, maka bertambah pula wawasan, dan amat sangat mungkin pendapatnya nanti berubah-ubah sesuai dengan ilmu yang datang kepadanya. Maka kalau pendapat kita dulu dengan sekarang berbeda, tak heran kalau pendapat kita dengan orang juga berbeda, dan itu karena perbedaan ilmu yang sampai. Toleranlah. Nanti mungkin kita yang berubah mengikuti dia, atau dia yang berubah mengikuti kita. Yang penting terus belajar, terus belajar, terus belajar. Jadi kalau berlapang dada dalam perkara yang diikhtilafkan, diterapkan oleh setiap penuntut ilmu, maka beres, tak akan ada masalah. Selama perbedaan itu dalam masalah ijtihadiyah yang memang para ulama ikhtilaf, maka toleranlah, berlapang dadalah dalam masalah tersebut. Inilah salah satu di antara adab para penuntut ilmu. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ketika menerangkan poin ini, kata beliau, fal wajibu ala talabatil ilmi ay yakunu yadan wahidah wa la yaj'alu mithla hadzal khilaf sababan litaba'ud wa tabaghud, bal al wajibu idza khalafta sahibaka bimuqtadad dalil indak wa khalafaka huwa bimuqtadad dalil indahu an taj'alu anfusakum ala tariqin wahidin wa an tazdadal mahabbah bainakuma. Wajib bagi setiap penuntut ilmu untuk bersatu padu. Tidak boleh menjadikan ikhtilaf sebagai sebab saling membenci dan saling menjauhi, saling memusuhi. Bahkan wajib bila kita berikhtilaf dengan sahabat kita karena dalil yang kita miliki, dia pun berbeda dengan kita karena dalil yang dia miliki, maka ini menjadi dasar bahwa kita sama. Di mana letak persamaannya? Yaitu sama-sama beramal berdasarkan dalil, bukan berdasarkan ikut-ikutan. Inilah adab ketiga atau adab keempat ya, yang harus diperhatikan oleh setiap penuntut ilmu. Anak-anakku sekalian, cukup untuk sekarang sekian saja dulu ya. Insya Allah adab-adab berikutnya akan kita teruskan di pertemuan yang akan datang. Kita masih punya sisa waktu 15 menit untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan dipersilakan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Cung yang mau bertanya. Sok tunjuk. Ya, tafadhol Abdullah. Kasih mic, kasih mic. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa Nana izin bertanya? Tapi bertanyanya di luar materi nggak apa-apa? Ya boleh lah. Jika menyukai seseorang yang membuat kita lebih dekat dengan Allah dan apa ulangi? Jika menyukai seseorang yang membuat kita lebih dekat dengan Allah dan niat menyukainya karena Allah, itu gimana ya Ustaz? Menyukai apa? Menyukai seseorang yang membuat kita lebih dekat dengan Allah dan niat menyukainya karena Allah, itu gimana Ustaz? Bila ada seseorang yang membuat kita dekat dengan Allah, terus dan kita menyukai dia gitu? Karena Allah. Karena dia ini laki perempuan? Laki perempuan? Ya. Perempuan. Perempuan.
sudah mulai beger. Duduk. Kelas berapa? 8. Berarti SMP ya? Kelas 2 SMP. Ya, pertama kita punya kawan. Kawan kita sejenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Kawan kita ini sering menasihati kita, mengajak kita ke masjid, mengajak kita ngaji, mengajak kita baca Quran, berzikir, berdoa. Jadi kawan itu selalu membuat kita dekat dengan Allah. Maka pertahankan perkawanan tersebut. Bagus teman yang seperti itu yang harus dicari. Kalau kita salah ditegur secara baik-baik. Kalau kita terjerumus ke dalam kemaksiatan dinasihati, itu bagus. Cari kawan yang seperti itu. Cari kawan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah dan menjauhkan kita dari dosa dan maksiat, bagus. Cintai juga kawan itu, ya. Itu pertama. Kedua, kalau kawan itu lawan jenis, terus lawan jenis itu membuat kita dekat dengan Allah, ini harus dicuriga. Kenapa? Kenapa orang itu bisa membuat kita, kalau wanita gitu, kita laki-laki, bisa membuat kita dengan Allah, jangan-jangan suka komunikasi, jangan-jangan suka ketemu. Kalau nggak ketemu minimal chatting, diingatkan, diam, akhi jangan lupa besok Senin saum ya. Jawabnya pakai stiker, siap. Kamu juga jangan lupa baca Quran ya, siap. Itu modus. Jadi itu menunjukkan sering komunikasi, minimal chatting atau telepon. Yang lebih parah adalah video call. Yang tambah parah lagi kopi darat ketemu. Maka itu modus, sekali lagi, bukan menambah dekat dengan Allah. Nanti kita rajin saum, rajin tahajud itu karena suruhan orang, karena ingin dapat penilaian dari si dia. Tadi malam tahajud, iya dong. Aduh, dasar calon imam yang soleh, ngembang tuh. Kemarin Senin atau Kamis saum enggak? Ya iyalah, masa enggak. Aduh, dasar calon imam yang sebenarnya. Semakin semangat, nanti enggak ikhlas. Bukan karena suruhan Allah, bukan karena perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi karena ingin dinilai sama si dia. Ingin segera dia ini dilamar, itu modus. Apalagi bagi remaja seperti kalian. Nanti hati pikiran terganggu, ingat terus, ingin chatting terus, ingin ngobrol terus, ingin telepon terus, ingin ketemu, itu bahaya. Itu jebakan setan, ya. Jangan, berkawanlah dengan sesama jenis kalian. Silakan pilih kawan yang bisa mengingatkan kita di saat salah, mengingatkan kita di saat lalai, memberi nasihat dan mendorong kita untuk beribadah. Maka kalau sesama jenis, insya Allah tulus, ikhlas, tidak ada perasaan yang macam-macam. Wallahu a'lam bissawab. Cung lagi. Iya, silakan Ananda Farel.
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bagaimana cara menyikapi orang yang suka bid'ah? Itu saja. Sudah? Duduk. Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana mensikapi orang yang suka bid'ah? Suka di sini senang apa osok? Osok. Bagaimana menyikapi orang pelaku kebid'ahan gitu atau ahli bid'ah? Taib, barakallahu fiik. Pertama, nasihati, beritahu, jangan-jangan dia berbuat seperti itu teh belum tahu karena kebodohan, karena ketidaktahuan. Menyangka itu ibadah padahal bukan, menyangka itu syariat padahal adat, ya. Kasih tahu secara baik-baik, kasih dalil, kasih penjelasan yang ilmiah, patahkan argumentasinya. Ini yang pertama, dikasih tahu. Kedua, kalau sudah dikasih tahu ngeyel, sureyel, ngotot, surotot, kekeh, peteke, ya sudah malah ngajak ribut. Ya sudah, biarkan saja. Yang penting kita menyampaikan wa ma'alaina illal balagh. Tidak ada kewajiban bagi kita kecuali hanya sekedar menyampaikan. Setelah disampaikan terserah, urusan diterima atau tidak urusan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Perlu nggak kita musuhi, benci? Jangan, biarkan. Perlunya dikasihani, doakan. Terus bergaul rapat nggak? Nggak, jangan. Khawatir nanti kalau bergaul rapat kita terpengaruh atau berantem terus, berdebat terus, nanti bisa bermusuhan. Jangan, tapi tidak memusuhi. Jangan bergaul rapat tapi tidak memusuhi. Kalau ketemu biasa assalamualaikum, basa-basi baso, setelah itu terpisah lagi, biasa ya. Itulah sikap kita kepada siapapun yang menyimpang, baik dia pelaku kebid'ahan atau ahli maksiat, umpamanya dia tukang mabok, tukang judi dan seterusnya. Kita nasihati, mau diterima mau tidak itu urusan dia dengan Allah. Setelah dinasihati dia ternyata tidak berubah, ya sudah, nggak apa-apa, urusan dia dengan Allah. Tapi tidak berarti memusuhi, tapi hindarkan bergaul rapat dengan dia. Kalau ketemu salam, nanya kabar, sudah, gitu saja ya. Wallahu a'lam bissawab. Terakhir satu lagi, ada akhwat nggak? Kalau ada akhwat ya akhwat, kalau nggak ada sudah ikhwan saja. Yang akhwat, Ustaz, barangkali ada pertanyaan dari akhwat. Ahwat, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mengenai tarbiyah ya, kita itu kan berbeda-beda kadang-kadang mazhab. Apakah kita boleh belajar itu ke semua mazhab untuk bisa kita ingin tahu atau gimana? Boleh enggak? Tapi tetap kita harus punya pemikiran yang kita teguh itu yang mana atau gimana gitu. Boleh enggak hal itu? Terima kasih. Rahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertanyaan dari akhwat. Boleh nggak kita belajar beberapa madhab di waktu yang bersamaan? Belajar masalah fikih
Hari ini belajar ke madhab Syafi'i, besok madhab Hambali, besoknya lagi madhab Hanafi Maliki, gitu ya. Barakallahu fiik. Nanti di dalam buku ini Kitabul Ilmi Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala menyatakan sangat tidak dianjurkan seperti itu, nanti akan bingung sendiri. Sama dengan begini, kita umpamanya belum bisa baca Quran, lalu kita belajar baca Al-Quran dari beberapa buku yang berbeda dengan ustadz yang berbeda. Hari ini belajar Iqra, besoknya lagi belajar Qiraati, besoknya lagi belajar yang lain lagi. Kan buku tata cara baca Al-Quran beda-beda kan, silabusnya beda, metodologi yang berbeda, walaupun nanti ujungnya sama. Orang yang belajar baca Quran dari Iqra dengan belajar dari Qiraati hasilnya sama, tidak ada perbedaan, tapi metodologi yang berbeda, urutan materi yang berbeda, pasti bakal bingung. Kata Iqra begini, kata Qiraati begitu, bingung, liar. Bukan tambah cepat tapi tambah bingung. Maka tidak boleh. Lebih baik fokus kepada satu madhab, kemudian dia perdalam dalam madhab tersebut. Nanti setelah menguasai, silakan menengok madhab lain dengan berguru ke orang lain. Kalau sudah menguasai, sudah matang, sudah memiliki bekal yang cukup, yang membuat kita bijak menyikapi perbedaan-perbedaan yang akan kita temukan dalam pelajaran tersebut, ya, maka tidak dianjurkan mempelajari fikih di waktu yang bersama antara beberapa mazhab yang berbeda, ya. Itu nanti akan kita bahas pada waktunya ketika sampai pada materi tersebut. Cukup ya, sampai di sini saja, waktunya sudah habis. Insyaallah kita jumpa kembali 2 pekan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya dan para sahabatnya. Di akhir pertemuan yang penuh berkah ini, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz atas ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah membalas beliau dengan balasan terbaik, memberkahi ilmu dan amalnya, serta menjadikan apa yang telah beliau sampaikan sebagai timbangan kebaikan. Kami juga berdoa agar Allah memberikan keberkahan kepada seluruh hadirin, menambah ilmu yang bermanfaat dan mengaruniakan amal soleh kepada kita semua. Kami memohon maaf atas segala kekurangan atau kesalahan selama berlangsungnya kajian ini. Semoga Allah mengampuni kita semua. Kami juga memotivasi saudara-saudara sekalian untuk terus menghadiri kajian-kajian seperti ini yang dapat meningkatkan keimanan dan mendekatkan diri kita kepada Allah. Akhir kata, semoga Allah menerima amal kita semua dan menjadikan pertemuan ini penuh berkah. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.